Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 dan 3, bahasa Indonesia dengan materi mengenal sekolah dan tempat bermain yang bersih dan sehat. Langsung saja teman-teman. Sekolah sehat. Lingkungan sekolah yang sehat membuat kita nyaman untuk belajar dan bermain. Kita juga dapat terhindar dari penyakit. Semua warga sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Jadi, kebersihan sekolah itu tidak hanya tanggung jawab petugas kebersihan dan OB saja teman-teman. Jadi kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah. Baik itu guru, murid, penjaga, petugas kebersihan, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri sekolah sehat. Sekolah yang sehat memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak ada sampah berserakan di halaman. Ada keran air yang digunakan untuk mencuci tangan. Apalagi sekarang ya teman-teman ya, karena sedang ada wabah, kita harus lebih sering untuk mencuci tangan. Nanti kalau kita sudah belajar bersama di sekolah ya. Kemudian harus ada taman bunga yang indah. Terutama harus ada tumbuhan dan pohon yang rindang agar kelas atau sekolah terasa nyaman dan sejuk. Berikutnya ada pot bunga harus tersusun rapi teman-teman agar pot bunga tersebut tidak menjadi sarang nyamuk ya. Kalau pot bunga dibiarkan saja kemudian ada air yang menggenang, nanti nyamuk-nyamuk bisa bertelur di dalam pot tersebut. Jadi pot bunga harus disusun rapi teman-teman. Nah, dan harus dijaga biar tetap kering dan lembab. Jangan sampai ada air yang menggenang di bawah pot. Nah, itu bisa menyebabkan banyaknya nyamuk yang bersarang di sana. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan agar sekolah tetap bersih dan sehat? Yang harus kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, teman-teman, ketika memiliki sampah, jangan lupa harus dibuang di tempatnya ya. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, karena itu akan terlihat kotor dan sampah bisa berserakan, teman-teman. Kemudian harus menjaga kebersihan halaman. Halaman tempat kita bermain harus terjaga kebersihannya juga agar kita tetap nyaman. Kemudian harus ada taman bunga yang asri dan indah. Kemudian menyiram tanaman dengan teratur agar tanaman tidak layu. Ketika menyiram tanaman teman-teman, itu tidak boleh terlambat ya, karena tanaman itu juga membutuhkan air untuk dia hidup. Dan tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak akan ada air yang menggenang di sekitar pot-pot tanaman dan itu tidak boleh ya. Kemudian membersihkan meja, kursi, dan jendela dari debu. Nah, teman-teman juga harus rajin nih mengecek apakah meja, kursi, atau jendela di kelas kalian masing-masing itu ada debu atau kotoran. Karena itu bisa menyebabkan penyakit, batuk-batuk, dan alergi pada kulit. Kemudian berikutnya adalah menyapu dan mengepel lantai secara teratur. Apabila ada petugas kebersihan, biasanya mengepel dilakukan oleh petugas kebersihan. Namun ketika kelas dalam keadaan rapi kemudian kita mengotori, jangan lupa kita harus menyapunya agar kembali bersih agar kita nyaman di kelas. Berikutnya adalah tembok dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari teman-teman. Nah, ini juga ya biasanya sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan. Tapi kita juga harus menjaga jangan sampai tembok kita coret-coret teman-teman. Dan langit-langit juga jangan sampai ada hewan-hewan yang hinggap dan membuat sarang di sana. Terutama laba-laba seperti itu teman-teman.
Nah, kemudian membersihkan perlengkapan kelas seperti almari, meja, papan tulis, dan kursi secara teratur, terutama di atas lemari, teman-teman. Kadangkala di atas lemari itu tidak terlihat oleh kita, padahal di sana banyak sekali debu dan kotoran. Nah, ini yang biasanya membuat alergi atau kadang kita batuk-batuk karena ada debu di atas lemari. Berikutnya, merapikan buku dan peralatan di kelas. Nah, tetap jaga kerapian rak buku di kelas. Kemudian kerapian loker. Jadi ketika teman-teman punya loker, jangan lupa untuk dibersihkan ya dari kotoran-kotoran, dari kertas atau dari benda-benda yang tidak terpakai agar loker teman-teman juga tetap bersih dan rapi. Nah, berikutnya adalah tempat bermain yang bersih. Tempat bermain harus bersih untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air dapat menjadi sarang nyamuk. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang karena dapat mengakibatkan cedera. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman bermain juga harus diperhatikan. Biasakan memakai alas kaki, baik sendal ataupun sepatu, agar ketika ada pecahan kaca atau kerikil itu tidak melukai kaki teman-teman dan kaki teman-teman tidak cedera. Nah, karena kadang kita tidak sadar ketika lari-lari ada kerikil yang tajam yang dapat melukai kaki kita. Terutama untuk genangan air juga teman-teman. Apabila tempat tersebut itu ada genangan air, jadi biasanya umumnya licin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berlari di dekat genangan air, itu juga ada potensi untuk terpeleset. Jadi teman-teman hindari tempat main yang ada genangan air, kemudian banyak kerikil tajam karena itu dapat melukai atau membuat cedera. Kemudian tempat yang bersih dan sehat membuat bermain menjadi nyaman dan aman. Nah, kalau tempat tersebut itu aman dan sehat, bersih, kemudian kita ketika bermain juga merasa aman ya teman-teman ya. Jadi tidak takut akan cedera, tidak takut akan penyakit, tidak takut akan kuman yang ada di tempat bermain. Nah, cara menjaga kebersihan dan kesehatan saat bermain. Yang pertama adalah sebelum bermain, perhatikan kebersihan tempat bermain. Jika ada kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kadangkala teman-teman di tempat bermain itu ada kotoran kucing atau kotoran hewan-hewan yang lain ya. Nah, kalau ada kotoran itu harus dibersihkan dulu, teman-teman. Jangan sampai ketika kita bermain kita menginjak kotoran tersebut. Karena itu bisa mendatangkan penyakit. Jadi, carilah tempat bermain yang bebas dari kotoran hewan. Kemudian jika ada duri atau ranting pohon yang tajam, itu juga harus disingkirkan teman-teman. Karena itu juga bisa membuat cedera dan melukai kaki kita ya. Setelah bermain, jangan lupa untuk mandi atau mencuci tangan dan kaki teman-teman. Setidaknya mencuci tangan dan kaki itu adalah hal yang paling penting karena kita harus menjaga tangan dan kaki kita tetap bersih. Namun ketika kita bermain, kalau kita benar-benar sudah kotor ya, kita lari-lari, berkeringat, nah itu harus mandi ya teman-teman ya. Karena nanti keringat itu bisa menjadi sarang kuman dan bakteri ya. Nah, setelah itu sebelum makan, nah kalau teman-teman setelah bermain itu biasanya kan cepat lapar ya. Nah, sebelum makan itu teman-teman juga harus menjaga kebersihan tangan. Nah, tangan harus dicuci dengan sabun. Karena kita tidak tahu tadi ketika bermain itu mungkin memegang sesuatu yang dapat menyebabkan sakit perut, misalnya kuman atau bakteri. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita menjaga kebersihan di lingkungan, teman-teman. Sekarang, coba teman-teman jawab pertanyaan di bawah ini ya. Sebutkan 3 contoh cara menjaga kebersihan lingkungan. Kalau teman-teman tahu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar dan diberi nama ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, teman-teman. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.